Kadang yang menjadi bahayanya adalah, kata Nabi dalam hadisnya, yathbutul jahlu, tersisa, yurfa'ul ilmu wa yathbutul jahlu. Ilmu diangkat dan tersisa orang-orang yang mohon maaf mengaku pintar. Orang bodoh mengaku pintar. Bahkan kata Nabi, yatakallamur ruwaibidah. Ada orang-orang yang masuk dalam kelompok ruwaibidah. Apa itu ruwaibidah? Yatakallam fil amril ammah. Ada orang yang berbicara dalam segala aspek seolah-olah dia cerdas dan pintar, padahal tidak. Padahal mereka tidak memiliki ilmu apapun. Di dalam satu ayat dalam surat Al-Mujadalah, Allah berfirman, kata Allah, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Kata Allah di dalam Al-Quran, Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang yarfa'illah, Allah mengangkat alladzina amanu minkum, yang beriman di antara kalian, walladzina utul ilma darajat, yang orang-orang yang diberikan kepada mereka ilmu, maka kata Allah akan kami angkat derajat. Judul kita adalah di siang hari ini, esensi Islam adalah ilmu. Bagaimana memahami Islam itu sebagai agama yang betul-betul melahirkan orang-orang yang ulul albab. Di dalam Al-Quran ada beberapa kalimat yang menunjukkan tentang kecerdasan seseorang. Kalimat pertama, ulul albab, ulul ilmi, dhu aqlin la'allakum ta'qilun, la'allakum tatafakkarun, la'allakum tatadhakkarun. Di dalam Al-Quran banyak persoalan-persoalan keilmuan. Di dalam Al-Quran, Kunto Wijoyo pernah mengatakan Islam sebagai sumber ilmu. Apa maksud daripada kalimat tersebut? Kunto Wijoyo mengatakan kepada kita sebagai seorang yang begitu telah lama, cukup lama mendalami ilmu-ilmu agama, beliau mengatakan bahwa di dalam agama, di dalam Islam itu ada sumber ilmu. Esensi daripada agama tersebut adalah ilmu. Esensi daripada Islam tersebut adalah ilmu. Yang dimaksud oleh seorang pemikir bernama Hamid Fahmi Dzarkasi dalam tulisannya ini, menjadikan manusia tatafakkarun, mereka yang betul-betul berfikir, memikirkan keadaan yang terjadi, memikirkan tentang apa yang Allah ciptakan, yang Allah berikan, yang Allah turunkan kepada kita. Orang yang berfikir itu mengambil pelajaran dari setiap kejadian. Orang yang berfikir itu mengambil arti penting dalam setiap persoalan. Kita ambil contoh. Ketika terjadi bencana, berfikir, apa yang terjadi? Mengapa Allah menurunkan bencana kepada kita? Ketika Allah menurunkan kasus-kasus kriminalisasi, kriminalisme, berfikir, mengapa Allah turunkan? Apakah karena yatawallau min imanihim? Apakah karena mereka berpaling dari iman mereka? Apakah Allah memberikan atau menurunkan azab? Wa in aradna an nuhlikal qauma, kata Allah, kalau kami berkeinginan untuk menghancurkan satu kaum, amarnahum mutrafiha fafasaku fiha, kami suruh mereka menghancurkan, kata Allah. Ketika mereka menghancurkan, maka banyak di antara mereka yang tidak beriman fasik. Maka mengkhawatirkan. Ilmu menjadi sumber, ilmu menjadi salah satu dasar yang harus dipegang oleh setiap orang muslim. Hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun, apakah sama orang yang berilmu dan tak berilmu? Tak sama. Termasuk dalam urusan ibadah. Orang yang berilmu dalam urusan ibadah, dia tahu esensi daripada ibadah. Dia tahu arti penting ibadah.
dia tahu makna ibadah. Tapi kalau orang yang tidak berilmu dalam beribadah, ada beberapa kemungkinan yang terjadi. Yang pertama, kalau dia masih taklid, masih ada kemungkinan. Kalau dia tanpa ilmu dalam bertaklid, mengikuti tanpa ilmu misalkan, maka dikhawatirkan salah dalam mengikuti. Apa yang terjadi? Taklid buta. Apa dampak daripada taklid buta? Dal wa adal, sesat dan menyesatkan. Artinya kalau tidak dia yang menyesatkan, dia yang disesatkan, karena tak memiliki ilmu untuk memahami hal tersebut. Bagaimana cara dan pemahaman tersebut? Maka kata baginda Nabi dalam hadisnya, kata baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yushiku an la taquma as-sa'ah hatta yuqbata al-ilm wa yakthuru al-kadhib wa yadhharu al-fitan wa yataqarabu az-zaman wa yataqarabu al-aswaq. Kata baginda Nabi, 5 hal yang akan mendekati hari kiamat. Yushiku an la taquma as-sa'ah, hampir-hampir terjadi hari kiamat, dan nampaklah 5 perkara, kata baginda Nabi. Yang pertama kata Nabi, yuqbadul ilmu, ilmu itu diangkat, ilmu dihilangkan. Bagaimana cara Allah mematikan ilmu? Bagaimana cara Allah menghilangkan ilmu? Biqabdil ulama. Innallaha la yantazi'ul ilma intiza'an yantazi'uhu. Cara Allah menghilangkan ilmu adalah dengan mematikan ulama, biqabdil ulama. Bagaimana cara Allah mematikan ulama? 2. Menghilangkan kepakaran atau mematikan ulama itu sendiri. Ulama adalah orang-orang yang alim, yang berilmu, yang saleh. Yang saleh. Rasikhuna fil ilmi. Orang-orang yang betul-betul mendalami dan pakar di bidang keilmuan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Bapak Ibu sekalian yang berbahagia. Mengapa kita beragama perlu berilmu? Esensi daripada Islam dengan ilmu tersebut adalah agar tidak terjebak dalam kesesatan, agar kita tak terjebak dalam perbuatan-perbuatan penyimpangan. Kata para ulama, salah satu di antara sekian banyak penyebab terjadinya penyimpangan adalah du'aful ilmi, lemahnya ilmu. Kadang yang menjadi bahayanya adalah, kata Nabi dalam hadisnya, yathbutul jahlu, tersisa, yurfa'ul ilmu wa yathbutul jahlu. Ilmu diangkat dan tersisa orang-orang yang mohon maaf mengaku pintar. Orang bodoh mengaku pintar. Bahkan kata Nabi, yatakallamur ruwaibidah. Ada orang-orang yang masuk dalam kelompok ruwaibidah. Apa itu ruwaibidah? Yatakallam fil amril ammah. Ada orang yang berbicara dalam segala aspek seolah-olah dia cerdas dan pintar, padahal tidak. Padahal mereka tidak memiliki ilmu apapun. Makanya perlu kita renungi bersama, Bapak Ibu sekalian yang berbahagia. Berilmu hari ini itu adalah satu hal yang sangat penting. Berilmu dalam beribadah adalah pelita, penerang. Berilmu dalam melakukan aktivitas hari-harian kita adalah pelita. Kalau kita berbuat tanpa ilmu, justru menghancurkan kita. Kalau kita berbuat tanpa ilmu, justru merusak kita. Kalau kita berbuat tanpa ilmu, justru membuat kita jauh. Maka inilah yang disebut oleh Nabi, tafakkaru, berfikirlah. Berfikirlah. Nah, apa yang dimaksud dengan berfikir tadi? Berfikir adalah berilmulah. Berilmulah. Maka Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, sedikit nasihat untuk kita semua. Ilmu ini menjadikan orang-orang itu mulia dengan ilmunya. Orang yang berilmu dengan iman berbeda dengan orang yang berilmu tanpa iman. Orang yang berilmu dengan iman berbeda dengan orang yang tidak berilmu dan tidak beriman. Orang yang berilmu dan beriman berbeda dengan orang yang beriman tanpa berilmu, berbeda. Maka apa yang paling baik? Dua-duanya, berilmu dan beriman. Kelangkaan orang-orang yang berilmu dan beriman hari ini itu menjadi satu sebab kemunduran, kehancuran, kerusakan. Bayangkan oleh Bapak Ibu semua,
ketika satu lembaga diurus oleh orang yang tidak punya potensi di bidangnya. Ketika kita ambil contoh masjid, diurus oleh orang yang tidak mengerti tentang masjid. Ketika seorang yang tidak mengerti dengan urusan Al-Quran mengaji atau mengajarkan Al-Quran. Ketika seorang yang ahli Al-Quran tidak mengerti ahli konstruksi menjadi pekerja konstruksi, apa yang terjadi? Rusak. Tidak bisa. Begitulah dengan orang-orang yang mohon maaf bangunan dasar ilmunya tidak ada. Maka yang kita khawatirkan, kata Imam Al-Ghazali, orang-orang yang hari ini lahir dengan berpura-pura. Kita hari ini banyak melihat manusia dengan pencitraan dan keberpura-puraan. Artinya manipulasi. Merasa hebat, merasa bagus, merasa pintar padahal mereka tidak pintar. Merasa berilmu tapi mereka tidak berilmu. Kalau ada orang yang, oh aku ini pakar di bidang A, pakar di bidang B, mengaku dia sebagai orang yang paling handal, paling pintar, pokoknya profesional, maka bisa dipastikan orang-orang yang mengaku dirinya pintar, dia tidak pintar. Orang-orang yang mengaku diri dia beriman, dia tidak beriman. Orang-orang yang mengaku diri dia berpotensi, dia tidak punya potensi. Kenapa? Karena orang yang berilmu dengan imannya, maka mereka tidak akan mengaku bahwa diri mereka hebat di hadapan manusia yang lain. Itulah yang disebut dengan akhlak ataupun adab. Maka perlu kita melahirkan generasi berilmu, beriman, berakhlak mulia. Kalau cuma sekedar ilmu, banyak orang berilmu. Kalau cuma sekedar beriman, banyak orang beriman. Tapi kalau masuk pada tataran beradab, berilmu dan beriman, ini yang mungkin kita kesulitan untuk menemukan. Banyak orang yang pintar di bidang agama, tapi sedikit orang-orang yang beradab. Artinya apa? Apakah agama mereka tidak bisa menjadikan mereka beradab? Di sini kuncinya ilmu. Maka Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, kembali kita merenung bersama apa yang sebenarnya Allah ingin tunjukkan kepada kita dengan keadaan kita hari ini. Apakah Allah menginginkan kita untuk bermuhasabah? Apakah Allah menginginkan kita untuk melahirkan generasi-generasi yang tiga tadi? Beriman, berilmu, beradab. Atau justru berilmu saja, atau justru beriman saja, atau justru beradab saja. Itu tergantung kepada kita semua. Sehingga ketika seseorang tadi berilmu, beriman, disinilah ayat tadi berlaku. Yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Yang Allah angkat derajatnya itu yang diberikan kepada Allah, yang diberikan oleh Allah kepada mereka ilmu, iman, dan menghasilkan satu hal yang disebut dengan adab. Tapi kalau kurang atau tidak ada salah satunya, maka akan rusak. Apa dampak negatifnya? Dampak negatif orang berilmu tanpa beriman sesat dan menyesatkan. Orang yang beriman tanpa berilmu tanpa arah. Orang yang berilmu dan beriman tidak memiliki adab dan akhlak, maka mereka akan menjadi orang-orang yang tercela. Mudah-mudahan kita punya generasi dan kita semua termasuk orang-orang yang berilmu, beriman dan beradab. InsyaAllah kita yang hadir semua husnul khatimah, dan kita memiliki generasi-generasi yang takut kepada Allah, InsyaAllah dicintai dan diridai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa'atabiru ya ulil absar la'allakum tuflihun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.